Di hampir semua seri Ultraman, monster selalu muncul di Jepang. Padahal dunia ini luas. Kenapa bukan Amerika, Indonesia, atau negara lain? Apakah cuma kebetulan, atau memang ada alasannya? Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Kita Bahas. Pada segmen bongkar kali ini, aku akan membongkar kenapa monster selalu muncul di Jepang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan pertama. Kalau dilihat dari sisi cerita, Jepang memang sering digambarkan sebagai pusat aktivitas utama organisasi pertahanan bumi. Di berbagai seri Ultraman, kita mengenal banyak organisasi seperti SSSP, TPC, GUTS, XIG, GAIS, Storage, hingga SCART. Organisasi-organisasi ini biasanya punya markas, fasilitas penelitian, dan pasukan utama yang ditempatkan di Jepang. Karena itulah, ketika monster muncul, respons pertama hampir selalu datang dari Jepang juga. Jadi bukan semata-mata karena monster suka menyerang Jepang, tapi karena di sanalah pusat pertahanan bumi berada. Kalau markasnya ada di sana, tentu ancaman yang paling sering kita lihat juga akan terjadi di wilayah itu. Selain itu, dari sudut pandang cerita, ini juga membuat para Ultraman bisa langsung turun tangan tanpa harus berpindah lokasi terlalu jauh. Alur ceritanya jadi lebih cepat, lebih fokus, dan penonton juga lebih mudah mengikuti konflik utamanya. Tapi kalau dipikir lebih dalam, kenapa markasnya juga selalu di Jepang? Jawabannya sederhana. Karena Ultraman adalah serial yang dibuat oleh Tsuburaya Productions, sebuah studio asal Jepang. Mereka mengambil lokasi syuting di Jepang karena lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah mengurus perizinan. Jadi alasan di balik layar sebenarnya adalah faktor produksi. Kenapa markas pertahanan bumi itu juga hampir selalu ada di Jepang? Nah, disinilah kita masuk ke alasan di balik layar. Jawabannya cukup sederhana, karena Ultraman adalah serial yang dibuat oleh Tsuburaya Productions, studio asal Jepang. Sebagai produksi lokal, tentu mereka lebih mudah menggunakan lokasi-lokasi di Jepang untuk syuting. Mulai dari kota, pantai, gunung, sampai area studio miniatur, semuanya bisa diatur dengan lebih praktis. Selain itu, biaya produksi juga jadi lebih efisien dibanding harus mengambil gambar di banyak negara berbeda. Belum lagi urusan perizinan, logistik kru, transportasi alat, dan pengaturan efek khusus yang tentu jauh lebih rumit kalau lokasi syutingnya tersebar ke berbagai negara. Jadi, kalau dilihat dari sisi industri, Jepang memang pilihan yang paling masuk akal. Bukan karena negara lain tidak penting, tapi karena secara produksi, Jepang adalah tempat yang paling mudah dan paling mendukung untuk membangun dunia Ultraman. Dengan kata lain, alasan utamanya bukan hanya soal cerita, tapi juga soal efisiensi produksi serial itu sendiri. Jadi sekarang kalian tahu alasannya. Di dalam cerita, Jepang menjadi pusat aktivitas organisasi pertahanan bumi. Sedangkan di dunia nyata, semuanya dipengaruhi lokasi produksi serial Ultraman yang memang berasal dari Jepang. Di dalam cerita, Jepang menjadi pusat aktivitas organisasi pertahanan bumi, sehingga serangan monster paling sering terjadi di sana. Sedangkan di dunia nyata, semuanya dipengaruhi oleh lokasi produksi serial Ultraman yang memang berasal dari Jepang. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa monster selalu menyerang Jepang, jawabannya bukan cuma karena cerita, tapi juga karena faktor produksi, efisiensi, dan fokus narasi. Kalau menurut kalian, negara mana yang paling seru kalau dijadikan lokasi utama seri Ultraman berikutnya? Apakah Indonesia, Amerika, atau mungkin negara lain yang belum pernah dijadikan pusat cerita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak dan koreksi jika ada yang salah.